Yo, what's up guys? Balik lagi sama gue di Peci Hitam, channel yang bikin lo mikir 2 kali. Pernah nggak sih lo ngerasa hidup itu literally kayak lomba lari maraton tanpa garis finish? Pagi-pagi udah mikirin gimana caranya survive hari ini. Warung depan rumah buka, ibu-ibu sibuk ngitung belanjaan biar cukup, bapak-bapak ngitungin ongkos bensin biar nggak tekor. Anak sekolah tasnya kusut, PR numpuk. Kita semua di level doa biar cukup. Cukup buat makan, cukup listrik, cukup buat SPP anak. That's our daily struggle, right? Nah, coba bayangin, di sisi lain kota, di gedung yang megah, yang bahkan AC-nya aja mungkin lebih dingin dari kulkas kosan lo. Ada vibe yang beda banget. Dokumen, rapat, konferensi pers. Sounds productive, right? Tapi beberapa hari terakhir, suasana di sana tuh actually lebih panas dari berita cancellation selebgram. Bukan karena debat yang substansial soal kebijakan penyelamat rakyat, tapi karena angka-angka yang bikin kita semua jujur aja pengen geleng-geleng kepala sambil istighfar. Kabar yang bikin publik terhenyak, apalagi buat lu yang tiap bulan ngitungin duit jajan atau bayar bills kayak cicilan HP. Tunjangan perumahan anggota DPR mencapai 50 juta per bulan. Gila kan? 50 juta. Gue ulang ya, 50 juta. Itu baru tunjangan perumahan loh. Belum termasuk tunjangan lain yang juga naik. Tunjangan beras yang kabarnya jadi 12 juta per bulan. Tunjangan BBM sekitar 7 juta. Bayangin kalau gaji pokok mereka yang di kisaran jutaan ditambah semua tunjangan itu. Penerimaan total seorang wakil rakyat itu bisa literally mendekati angka yang bikin kita auto-minder. 100 juta per bulan. Like for real? Sekilas, angka-angka itu bikin gue bertanya, dari mana logikanya pak? Di saat harga kebutuhan pokok naik, subsidi dicabut di sana-sini, banyak keluarga lagi bingung milih bayar listrik atau beli beras. Kok malah ada kebijakan yang naikin tunjangan buat para wakil rakyat? Bukannya tugas mereka itu meredam penderitaan kita, bukan malah nambahin beban moral di tengah kegalauan ekonomi kayak gini. It just doesn't make any sense, dude. Kita kerja pontang-manting, mereka comfortably naik tunjangan. Ini sebenarnya wakil siapa sih? Kemarahan soal angka-angka ini bukan cuma nongol di timeline sosial media lu doang guys. Ketika kata-kata kayaknya nggak cukup lagi, orang-orang mulai bergerak, kaki mereka turun ke jalan. Beberapa hari terakhir lo pasti lihat kan, ratusan sampai ribuan orang berkumpul di depan gedung parlemen. Tuntutannya sederhana tapi tegas. Transparansi anggaran, evaluasi fungsi DPR, dan bahkan buat sebagian ada seruan tegas, bubarkan DPR. Tagar dan spanduk yang mereka bawa itu udah jadi suara kekecewaan yang numpuk banget. Mereka ngerasa wakil yang udah mereka pilih ini kayaknya udah nggak lagi mewakili suara rakyat. Atau setidaknya kontribusinya nggak sebanding sama bayaran yang mahal banget itu. Demonstrasi itu yang nggak selalu berjalan mulus. Emosi memuncak, ada bentrokan kecil, fasilitas rusak, dan akhirnya pihak keamanan turun tangan. Di tengah debu dan asap, muncul pertanyaan yang lebih gede lagi. Apakah sistem kita ini udah sejauh itu dari harapan, sampai-sampai rakyat melihat pembubaran sebagai the only option? Atau ini sebenarnya cuma jeritan minta perbaikan yang radikal, perbaikan yang menuntut transparansi sampai ke akar, akuntabilitas yang nyata, dan tata kelola yang nggak lagi nutup-nutupin apa-apa. Jujur nih ya, melihat angka tunjangan yang melonjak ketika banyak keluarga lagi tercekik banget, itu bikin gue marah. Bukan cuma marah karena angkanya doang, tapi marah karena ada selubung ketidakadilan yang literally kelihatan jelas di depan mata. Marah karena ada jurang yang lebar banget antara kata dan tindakan. Harusnya DPR itu jadi sumber solusi, tempat di mana kebijakan dibuat untuk meringankan beban rakyat. Tapi ketika kebijakannya dikeluarin malah kelihatan bertolak belakang sama kondisi rakyat, wajar banget kalau muncul persepsi kalau kontribusi lembaga ini lemah, bahkan nggak kelihatan sama sekali. Kontribusi itu nggak cuma soal datang ke rapat atau tanda tangan undang-undang guys. Kontribusi nyata itu kelihatan dari kebijakan yang pro rakyat, regulasi yang ngelindungin yang lemah, pengawasan anggaran yang ketat, pengambilan keputusan yang selalu mempertimbangkan kesejahteraan umum. Kalau semua itu nggak tampak, lalu apa yang membenarkan kenaikan tunjangan segede itu? Publik pasti akan menilai, dan kadang pilihan mereka adalah nyalurin kekecewaan lewat jalanan. It's like you get what you give, right? Kalau nggak ada kontribusi yang jelas, ya jangan heran kalau rakyat feel betrayed. Oke, sekarang kita diambang pilihan nih guys. Mau terus ngedumel di kolom komentar sambil ngeluhin harga seblak naik, atau mau menuntut perubahan yang terstruktur dan nyata. Gue percaya banget suara rakyat itu punya bobot, punya power. Caranya gimana? Lewat pemantauan publik yang aktif,
lewat media yang kritis, dan pastinya lewat mekanisme demokrasi kayak pemilu dan pengawasan legislatif. Transparansi anggaran itu harus jadi keharusan, mandatory. Publik berhak tahu kemana setiap rupiah dari pajak kita itu pergi. Audit independen dan publikasi hasilnya itu harus jadi norma, bukan cuma pengecualian biar kelihatan bagus doang. Kalau memang ada tunjangan yang nggak selayaknya, evaluasi dan revisi itu kewajiban moral, bukan cuma pilihan. Jadi, kalau lo merasa geram pas dengar angka-angka tunjangan itu, that's a good sign. Itu tanda kalau empati lo masih hidup, masih peduli sama sekitar. Jangan cuma diem, salurkan emosi itu ke arah yang positif. Caranya, tanyakan langsung ke wakil di dapil lo, dukung organisasi atau gerakan yang menuntut transparansi, dan yang paling penting, gunakan hak pilih lo sebagai alat perubahan yang paling ampuh. Kritik itu sah, bahkan diperlukan banget di negara demokrasi kayak kita. Tapi kritik yang didampingi tuntutan konkret dan langkah-langkah pengawasan yang jelas, itu loh yang bisa benar-benar ngegoyang struktur dan bikin perubahan nyata. At the end of the day, kita semua pengen hal yang sederhana kok. Wakil yang benar-benar mewakili suara kita, kebijakan yang meringankan beban, dan negara yang adil. Kalau DPR pengen dapetin kembali kepercayaan dari rakyat, bukan cuma perubahan retorika yang dibutuhkan, bukan cuma janji-janji manis di depan kamera, tapi tindakan nyata yang bisa kita semua lihat, kita ukur, dan pastinya bisa dipertanggungjawabkan. Sampai saat itu tiba, wajar banget kalau suara-suara di jalanan terus bergema, terus meneriakan tuntutan. Mereka menuntut bukan sekadar tunjangan, tapi keadilan. Gimana menurut lo guys? Apakah lo ngerasa trigger juga sama isu ini? Komen di bawah ya. Jangan lupa kalau lo suka video ini, smash that like button, share ke teman-teman lo, dan yang paling penting, subscribe ke channel Peci Hitam biar nggak ketinggalan insight-insight menarik lainnya. Karena di Peci Hitam, kita percaya mikir itu penting. Sampai jumpa di video selanjutnya.